Lombok Timur Lestari. Yang kami hormati Bapak Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas LHK Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas LH Kabupaten Lombok Timur. Yang kami hormati Ketua Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Montong Gading. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatnya hadirin tamu undangan yang dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejati, entrepreneur sejati, Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia dari jalan yang berliku-liku menuju jalan yang lurus, yakni agama Islam. Melafazkan basmalah. Acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kampung Iklim Joben Lestari berlokasi di Dusun Joben, Desa Pesanggerahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi. Selamat datang di Kampung Iklim Joben Lestari. Kampung Iklim Joben Lestari berlokasi di Dusun Joben, Desa. Di samping untuk menjaga kelestarian hutan, juga bertujuan untuk menjaga dan melindungi mata air serta lingkungan. Masyarakat Dusun Joben juga melakukan pengelolaan limbah dari peternakan dan limbah rumah tangga. Limbah ini bayam, seledri, dan yang lain. Nusra ya, ini luas banget ini wilayahnya. Kemudian rekan-rekan dari Dinas LH Lombok Timur, terima kasih banyak. Kemudian Pak Camat, Pak Kades, tokoh masyarakat, tokoh agama, teman-teman dari Taman Nasional Gunung Rinjani. Inilah yang hari ini insya Allah akan jadi bagian yang dikunjungi oleh Bapak dan Ibu verifikator. Kami berharap, kami mewakili pemerintah Provinsi NTB, kemudian permohonan maaf dari Bapak Kepala Balai karena beliau belum bisa hadir pada kesempatan hari ini karena kemarin malam itu beliau baru tiba. Sangat luar biasa karena tidak semua kampung bisa memiliki. Jadi pemanfaatan pekarangan tetap mereka lakukan. Kalau di kota memang kita harus semacam intensifikasi gitu, secara bertingkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari dinas, kemudian juga Bapak dan Ibu masyarakat di Desa Joben ini yang memang sudah aktif ya tadi ya sudah melakukan aksi pengendalian perubahan, juga aksi-aksi yang tadi diusulkan menuju lestari tadi. Ya harapannya proklimnya nanti ataupun aktivitas Bapak dan Ibu tidak berhenti di wilayah tadi. Aksi-aksi yang dilakukan yang rendah emisi, kemudian juga memberikan dampak ekonomi ya insya Allah Bapak dan Ibu tadi sudah mengurangi penggunaan pupuk, kemudian dilakukan oleh generasi-generasi selanjutnya. Mungkin itu Bapak dan Ibu sambutan dari kami, nanti kami juga akan cross-check langsung. Bentuk wilayah kami Bapak Ibu yang kalau dilihat dari bentuknya ini mirip seperti besi yang sudah tertanam dan karatan, tetapi alhamdulillah isinya tidak seperti itu. Next. Ya, profilnya di sebelah selatan itu namanya Dusun Bangle. Sekali lagi kalau bahasanya Ibu itu binaan Dusun Bangle Utara, terus di sebelah barat itu Desa Prian, dan langsung juga ada perbatasannya dengan kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani. Iklim di 5 tahun terakhir itu perubahan frekuensi hujan itu kita rasakan, perubahan intensitas hujan, pergeseran musim hujan dan kemarau, perubahan suhu udara. Itu yang tidak terlalu tapi alhamdulillahnya tidak
separah yang Bapak Ibu rasakan di sebelah-sebelah. Kalau bahasa kami di sini Lauk Kawat, Pak. Lauk Kawat itu selatannya jalan utama yang dari Mataram ke Labuan Lombok. Itu Kawat bahasa orang tua di sini. Makanya yang daerah sana itu kami sebut Lauk Kawat, yang di sini Dayan Kawat. Alhamdulillah kondisinya jauh berbeda. Di sini lumayan adem, terutama di Joben yang tidak perlu lagi kami ceritakan kalau masalah ademnya ya. Itu namanya belabur. Itu datang tiap musim hujan. Tanpa kami minta, tanpa kami hindari, mereka akan mengalir dengan sendirinya dan insya Allah tidak akan membahayakan warga-warga yang ada di sini. Itu terjadi tiap musim hujan. Tapi kemarin waktu ada yang kita lihat-lihat itu, karena Facebook itu adanya sekarang, tidak ada dari tahun 80, makanya kemarin dilihat sama ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di bawah. Kalau kami sudah biasa dari kecil, makanya kami menamakannya belabur, bukan banjir. Kami tidak terima kalau itu disebut banjir, bahasa kami belabur. Kalau banjir itu kan sering kita lihat-lihat di TV, membahayakan. Tapi kalau yang kemarin, alhamdulillah, tidak terlalu parah dampaknya. Kemudian peresapan air. Teman-teman juga membuat biopori. Terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah memberikan kami pinjaman mesinnya. Sebelum kami dikasih meminjam, kami memakai linggis di sini. Kemudian rorak ini dilakukan sejak lama. Sekalipun tidak ada fotonya atau tidak ada di majalah Tempo, tetapi saya yakin ini sudah ada dari dulu. Rorak ini lubang sampah yang mana lubang sampah ini kalau sudah full isinya dengan sampah, maka otomatis bapak dan ibu kita, terutama orang-orang tua dulu, menaruh pisang di situ yang nanti akan tumbuh dengan sendirinya. Sekalipun mereka perlindungan mata air ini, di samping kami juga aktif menanam, kami juga membuat semacam talut tradisional yang tidak terlalu wah, tidak terlalu megah, tapi bisa menyelamatkan lah mata air biar tidak tergerus karena besarnya mata air tersebut. Ini saja, itu di luar kawasan sejumlah kurang lebih 63 mata air di luar kawasan tok. Beda dengan yang di dalam kawasan hutan. Di Dusun Joben saja yang luasnya kurang 56 hektar. Itu terdapat 60 lebih mata air. Sekarang baru ada keran air. Kalau dulu sendal kita pakai untuk tutup selang. Sendal kita beli yang baru, kita buat jadi tutup pipa. Kita rusak sendal itu, lalu kita buat jadi tutupnya. Itu dulu. Sekarang pakai keran, alhamdulillah. Kemudian ada bak air juga yang dibuat secara swadaya juga di tempat kami. Kalau bahasa kami itu 3R itu kadu malik, kemudian nanti ada saya tempel di sana ya, bisa kita baca bareng-bareng. Selanjutnya ke kentungan, ini kekintung bahasa kami. Kalau bahasa bapak-bapak pasti kentungan. Ini dibuat dari bambu petung yang melimpah di tempat kami, melimpah semacam gazebo lah Bapak Ibu. Gazebo itu kalau tiangnya 4 namanya sekepat, kalau tiang 6 namanya sekenem. Tapi tidak ada yang seke-12 itu tidak ada, sampai sekenem aja. Baru namanya beruga. Sekolah dulu sudah dilakukan sama ibu bapak kita di sini, membuat terasering. Mereka tidak tahu apa namanya terasering. Mereka katanya undak-undak agar terhindar dari tanah longsor. Dan itu rutin dilakukan. Dan bukan hanya itu, ada juga mina kangkung, ada mina genjer, ada mina bambu juga yang paling aneh di sini. Ada semua, lengkap. Kemudian ada heterokultur. Yang perbandingannya dari tahun 2020 sampai saat ini sekitar 10 lah kalau dipersenkan. Dan alhamdulillah kondisinya semua baik. Ada, itu berupa stordam yang lengkap dengan penutupnya, kondisinya baik juga. Pertanian terpadu juga di sini lumayan banyak. Di sawahnya ada yang menaruh sapi, kandang sapi mereka buat di sawah. Tanaman pun dilakukan di sini. Itu bukan karena apa ya? Bukan karena hanya mereka mau, bukan karena apa namanya, tanahnya sempit lalu mereka mau menerapkan pola tanam ini. Tapi kalau boleh sombong, itu karena kreativitas mereka yang mereka tidak mau. Kalau bahasa kami di sini tiwas. Tiwas itu
menaruh tangannya di atas sempere bahasanya. Mereka tidak mau berbuat, artinya tangannya itu 1 pintal. Tidak mau menggerakkan tangannya karena beratnya. Itu sekarang pemampatan pekarangan pun bisa Bapak Ibu lihat dan saksikan di tempat kami. Dan seandainya Bapak Ibu keliling pun, misalnya selesai sarapan keliling lihat pemampatan pekarangan kami di dusun ini, insya Allah tidak ada yang terlalu dibiarkan sia-sia. Air, mereka merasa menyesal atau berdosa mungkin sama dirinya sendiri kalau mereka tidak memanfaatkan air yang sudah ada untuk memelihara ikan. Sosialisasi pun kami lakukan meskipun itu dengan keswadayaan. Sanitasi total pun yang berbasis masyarakat ada di tempat kami. Ada ahli kita di sini yang sudah jam terbangnya tinggi, pernah memberikan semacam pelatihan, pernah menjadi narasumber dan pernah mengadakan workshop juga tentang bagaimana membuat kloset yang baik. Itu kami juga memakai water meter. Itu padahal kan air berlimpah, tetapi tujuannya untuk memakai water meter ini supaya warga masyarakat yang ada di bawah tetap bisa menikmati. Kami berniat kami tetap mensuplai air untuk anak cucu kita, keluarga kita yang ada di bawah sana. Karena kami tidak punya uang yang akan kami beri mereka. Kami hanya bisa memberi mereka air lewat sungai. Jelas, kalau Pak Kawil sudah tak speaker di masjid, itu tandanya ada posyandu. Tanggal 1, Bapak Ibu semeton jari silakan ke posyandu. Itu salah satu upaya untuk mempertahankan kesehatan masyarakat yang ada di sini. Buku yang hampir tidak ada yang menulis tentang khasiat-khasiat yang ada di kami ini. Sampai bahasa Indonesianya pun tidak ada. Kami tidak bisa mencari apa bahasa Latinnya karena di bahasa Indonesia pun nol. Adanya ya tidak tahu, mungkin adanya cuma di sini atau di mana, wallahu alam. Selanjutnya sosialisasi PHBS juga kami tetap lakukan. Itu 3R. Nah, gambar yang di sebelah itu bukan rumah kumuh, tetapi itu memang pemakaian kembali bekas mulsa yang mereka pakai untuk di sawah itu, daripada sia-sia dan daripada dibakar mending jadi dinding. Itu kreativitas, alhamdulillah. Pemilahan sampah juga dilakukan. Ada pupuk vokasi juga. Ada kawan kita, mitra kita, rekan kita, warga kita, keluarga kita di sini yang pandai membuat ini, ahli bahkan bisa disebut. Nanti bisa ditanyakan selebihnya ke beliaunya. Memanfaatkan biogas ini. Awalnya hajat dari pemberi biogas ini untuk biogas yang bahannya dari kotoran sapi. Tapi lama kelamaan setelah kami berkunjung ke DLH provinsi, kami lihat di situ ada biomiru. Kalau kami di sini bukan biomiru tapi biotiru. Kami tiru sistemnya yang dari provinsi itu. Kami memasukkan limbah-limbah organik. Tapi untuk mumpung Pak Kabid ada di sini, kami minta Pak ya, ini proposal lisan dulu, tulisannya besok belakangan yang untuk biomirunya. Ya, nah pernah didatangi juga sama Tuan Guru Bajang Zainul Majdi waktu panen perdana peta NWDI, Persatuan Tadi NWDI, itu lokasinya di sini dan ketuanya alhamdulillah dari sini juga. Proklim di sini. Bukan dari mana-mana. Kami pertegas. Ini di kelompok kami di Proklim ini ada 3 yang terlibat di situ, yang sudah menjalani pelatihan, mengikuti pelatihan di TT Batu waktu itu. Dan ini kalau bahasa kami sekedar syarat aja. Kami yakin tidak akan terbakar. Tapi ini agar ada yang mempunyai keahlian di bidang itu. Kalau masalah kebakaran insya Allah, karena di sini lembab. Kemarin pun waktu keluar peringatan kebakaran hutan itu, di sini malah hujan. Hujannya sampai luar biasa. Tempat ini yang cewek aktif di Proklim cuma 1 orang. Belum kami dapatkan Yusma yang lain. Kayaknya agak susah. Yusma Junior belum ada juga. Lanjut. Khawatirlah masyarakat Nolah,
air limpah selapu cigah. Kalau warga Sasak pasti paham tentang ini, tapi yang di luar Sasak, di luar Lombok, kayaknya perlu ditranslate. Gawahtilah masyarakat ngolah itu biasa disebut kemarin hutan lestari masyarakat sejahtera. Terus air limpah selapu cigah itu kalau air sudah melimpah, sudah banyak, maka semuanya akan bugar, semuanya akan bahagia, dan akhirnya tepuk tangan dulu buat saya. Iya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Inilah sasak semanis. Oh, Nila. Ini Pak, Ini urap pakis. urap pakis campur jantung tadi kan? Ada jantung. Oh, apal tadi saya udah ke dapur kok. Kalau ini udah muka lama nih. Ini Apa Bu? nah, Ini eceng. ternyata banyak yang nggak ngerti juga kan? Enceng apa? Enceng gondok atau ini genjer? Genjer. Oh, makanya saya sering belanja sebabnya. Ini labu siam Sama daunnya. sama daunnya ya. Weh, ini pisang belum matang atau sudah matang? Udah matang Pak. Oh, iya? Ini pisang mas. Oh, gitu. Pisang mas. Oke. Murbei hutan. Mantap. banget ya. Dicocrop ya. Ini kan apa yang hitam ini? Nila. Oh, nila. Nah ini pakannya Pak, saya rasa fermentasi. Coba buka pakannya. Ya. Pakannya dibuat dari apa sih? Pakan pabrikan, pelet. Cuman saya fermentasi, saya bikin apa? Probiotik. Probiotik. Caranya gimana caranya? Probiotik dari gula merah. Gula merah. Dicampur apa? Sama ada jahe, lengkuas, Jahe, lengkuas. ya sama kunyit juga ada. Oke. Kemudian untuk bakterinya saya pakai Yakult, Yakult. sama tape. Tape. Ya. Berapa lama, Pak? Ini sekitar 4 hari. 4 hari. Kalau ini sudah 1 bulanan. Setelah itu dicampur dengan pakan tuh? Dicampur sama air dengan di Pakan? ya dipakan. Campur dengan pakan diapain? Dibibis, Campur. dibibis. Dibis apa tuh? Diaduk. Diaduk. Ke air ya. Kemudian Terus nanti ini basah saya dong? Ya, Terus? difermentasi dulu. Oh, terus ditutup Ini, dulu. Ya, ditutup dulu, ini 8 jam baru saya kasih. Oh, 8 Minimal jam baru 8 jam. kasih. Dampaknya apa ke ikan, Pak? Untuk pencernaannya terutama. Oh. Ini di bawah kita ini juga ada mata air sebenarnya di dekat sungai. Gitu. Ya tapi di bawah. Di bawah. Nggak apa-apa kan dulu. Jangan ikut kerja. Itu. Iya, leher angsanya. Nanti setelah ini terbentuk. Itu cetakannya. Ya, ini Cetakannya hasilnya ini ya. Iya, betul, Pak. Oke, terus Kemudian langsung. ini cetakan. Iya, betul, Pak. Cetakan semen ya. Iya, betul, Pak. Terus hasilnya ini. Ya, ini hasilnya. Ini baru selesai dipoles, masih basah. Basah, oke. Bahannya semen saja atau ada pasirnya, Mas? Pasirnya ada, Pak. Komposisinya berapa banding berapa? 4-3-2. Empatnya apa, tiganya apa? Duanya apa? 4-nya semen, kemudian 3-nya semen putih. Kita pakai semen putih dan Oh. 2 Bahannya empatnya apa tadi? Semen, semen. 3 pasir, Ya, kemudian duanya semen putih. semen putih ya. Oke. Itu yang sudah jadi. Ya, yang ini tinggal masuk kolam perendaman aja, Pak. Ya, harus Oh, harus direndam harus direndam paling enggak 1 malam. 1 malam. Direndam air apa? 12 jam. Semen. Ya, enggak di kolam perendaman. Oh, kolam Ya, perendaman. kenapa? Kolam air. Iya, kolam air. Oh, setelah di Setelah ya, Kering. setelah dibuka. Setelah dibuka dari cetakannya ini diangkat seperti ini. buka cetakannya berapa lama? Yang dibikin hari ini baru bisa dibuka nanti malam Oh, nanti malam atau besok? atau besok. Ya, paling enggak Ya. Oke. 12 jam. Terus itu kalau kijing ya? Ya. Apa namanya? Nisan, batu nisan. Nisan, kalau yang ini kayak ornamen-ornamen biasa yang Hah? di rumah. Itu apa tuh? Keramik.
biasa ornamen untuk masjid dan untuk Oh masjid, ya. Oke. Itu ada cetakan coklat sama cetakan biru sama aja? sama aja. Bahan semuanya kan bahan dari fiberglass. Ini semuanya kita bikin sendiri, untuk cetakannya juga kita Oh ya? bikin sendiri. Cetakannya sendiri? Sendiri. Caranya gimana kalau cetakan sendiri? Kita beli bahan fiberglass, cuma yang bedakan warnanya kan cuman sebatas dari pigmennya aja. Bukan cara ngukur bentuknya itu niru dari mana? Tergantung, kami ada sampai saat ini kami sudah cetak sekitar 3 model Pak. Hah? Mulai dari yang Amerika standar, ada yang model daun, sama ada yang Oh, model. jadi tergantung permintaan pasar Pak, yang mana yang paling banyak permintaan pasar. American Kami- Standard model daun. Ya, sama yang biasa yang model tutup. Oh Toto. Ini setelah perendaman ya? Ya, setelah perendaman dan masuk ke finishing. Ke finishing. Ya. Oke. Loh kalau ini tahapan apa Mas? Baru pengamplasan dan tadi baru selesai penempelan ya Pak. Oh Jadi dicat ya? setelah di dasar lagi dicari lagi untuk untuk porinya. Kayak ini kan masih ada pori. Ini yang perlu ditutup lagi. Oh. Setelah semuanya ditutup nanti baru Tutupnya pakai apa nih? Cat? enggak pakai semen putih, pakai not keramik itu Pak. Oh keramik Jadi tuh. bahannya Oh. biar Jadi ini bisa 3 kali? ya 3 kali proses Pak. 3 kali proses. Untuk finishing. Biar sampai mengkilat itu ya? Iya. Kita kan setelah dari sini Pak, ini kan mentahnya Pak. Nanti setelah mentahnya diangkat, kemudian baru kita kasih epoksi lagi. Epoksi apa? Epoksi cat dasarnya. Oh, cat dasar. Ya, biar untuk Bapak sudah memberi pelatihan. Oh, pelatihan ini sampai Papua? Iya, pemasarannya cuma sampai NTB, tapi pelatihannya udah sampai Papua. Keren. Sempat juga kan sebagai juga Bu. Astra ya, iya. Di Jugong Astra. Enggak, kemarin ikut untuk satu Indonesia Award itu dan alhamdulillah Bapak dapat 1 Indonesia Award. Satu Indonesia Award itu lomba dari mana? di Astra. Astra? Ya. Dan di kemarin dapat undangan juga Bu, dari ini untuk Sarasehan Nasional STBM Show yang di Jogja itu. Oh. Sempat diminta untuk Narasumber ya? Oh yang Astra itu berarti penghargaan nasional dong? berkarya nasional. Oh. Ini masuk Juben? Juben. Oh. Ini kolam perendamannya selama semalam ya? Iya. Tujuan perendaman itu apa? Agar dari bahan yang awal kan pasti ada aja yang nempel kayak kayak pelumasnya sama yang lain-lain itu biar bersih dulu. Jadi memang hasil akhir itu benar-benar halus, rapat ya? Betul. Jadi untuk bahan cat sama semuanya kami nggak kasih dia untuk cat pakai yang catnya asli. Bagus, Kayak karena memang hasilnya juga belum layak untuk dicat. Jadi sekitar 200-an lebih lah yang rusak itu. Rusak terus jadi gini, pembatas gini ya? Iya banyak sekali yang ditimbun sini itu aja. Di dalam ini timbunan bekas kloset. Oh iya. Yang belum layak dijual. Ini mereknya apa? Gallium Mas. Merek sendiri? Ini merek sendiri apa merek pesanan? Enggak, memang merek sendiri. Gallium Mas. Tapi sekelas itu ya? Iya, sekelas. Dan untuk kasnya juga tetap jalan. Apa? Untuk kas sama semuanya tetap memang dari 2013 kita jalan. Itu wastafel ya? Yang di bawah. Penuh sebenarnya Pak, sampai ujung sini yang 3. Oh diangkut. Ada Dan ini 80.000 ini? 80.000 Pak. Oh. Di atas 100. Bisa 300 ini Bu, kalau di toko. Iya. Ngaku lah jamun jamun. Kan? Ini nanti banyak. 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 Mungkin bisa coba sedikit. Oh dipanen Caranya gimana? sidut. Ada sendok. Sidut dan saya.
Anu. Madunya yang mana sih? Yang bawah apa yang atas ini? Ini polennya. Oh, ini polen. Ya, kalau ini madu. Madu lah, yang ini yang atas ini yang kecil-kecilnya apa nih? Ini salon telur ini. Salon telur. Ini yang muda, kalau ini yang tua yang Oh, yang mana? Yang dipanen yang mana? Yang di bawah Oh, yang di bawah. Ya. Yang ini di sini dia madunya. Ini polennya. Mana? Oh, yang paling beda besar sendiri ini. ya. Ya. Ini tugasnya cuman bertelur aja dia. Berarti istri satu, suami banyak ini. Iya. Dia bekerja semua ini. Oke, mungkin ada yang mau coba. Caranya gimana? Silakan Pak Kuncir. Biasanya Sapi metal. Nah, waktu wabah PMA kemarin tuh, Hah? PMK itu, di sini bertahan dia. Ada yang tak kena juga. Di tempat-tempat lain kena itu. Brahma. Sapi Bali. Ya. Iya. Ayo, no, biar awet sendiri. Dapat takut. Ayo. Ya, ini. Yang ini Langka bukan? Sologen aspirata. Sologen aspirata. Sologen aspirata sudah, tapi sudah tidak berbunga. Nggak, ini bentuknya kok lucu ya? Apa namanya? Ya, gini begini. Kayak jengkol. Bulbnya. Ah. Terus kalau yang ini Sologen pandurata. Ini yang endemik Kalimantan itu. Oh, Kalimantan. Oke, terus? Yang berbunga di sana dia di luar. Nanti jelasin yang ini dulu. Nah, ini banyaknya kan yang di sana itu. Ini Papio pedilum japanicum. Bukan lidah mertua ya? Bukan. Oh. Lidah mertua kan bukan anggrek. Oh, itu anggrek juga? Ya, ini. Oh, ini ya? Papio pedilum. Nah. Papio pedilum japanicum. Ini belum berbunga semua. Ini anak kemarin sempat berbunga nih ya? Ya, ini kan bekas bunga. Oh, ini anggrek maksudnya ya? Anggrek. Terus jenis mana lagi? Itu? Nah, ini area. Hah? Area. Area. Ya. Anggrek mana tuh? Anggrek sini. Oh, anggrek apa namanya? Lokal Lombok, di sini. Ya, Lombok. kalau ini Polydota petricosa. Itu medianya ya? Oh, Ya, medianya akar pakis kadaka itu. Oh. Asplenium nidus kalau bahasanya Bapak ini. Punya akar pakis yang nempel-nempel itu. Nah, ini Cymbidium. Cymbidium. Ya. Hafal Bapak namanya ya? Nama labunya? Ini Sologen speciosa. Sama kayak tadi tuh? Bukan. Kalau itu tidak. ada Sologen aspirata, ada Sologen pandurata, yang ini Sologen speciosa. Speciosa. Oh. Entah. Panda. Ya, nah yang berbunga itu tanda helvolanya. Yang di sana ya? Ya. Oh iya. Ini apa? Sologen pandurata, anggrek hitam. Oh, anggrek hitam tuh ini toh? Ya, ini. Sama kayak tadi kan Pak. Tapi bunganya kuning juga, toh hitamnya yang tengah ini mas? Ya, lidahnya hitam makanya disebut anggrek. Oh, anggrek hitam tuh ini toh. Oke. Kalau anggrek hitam Papua kan semuanya hitam. Oh. Nah, 80 sampai 100. 100. Kalau enggak? Kalau tidak berbunga ya 60. Pak, ada yang bilang anggrek itu bisa berbunga kalau dibuat menderita cekaman air gitu. Jarang disiram. Ya, kalau hybrid. Kalau hybrid. Ada yang seperti itu. Kalau yang spesies begini, ini biasa berbunganya itu di peralihan musim.
Oh, bunga musiman ya. Misalnya dari musim hujan ke musim panas ke musim Oh, hujan. oke. Antara itu. Oh, Antara yang, kalau yang spesies. spesies. Bedanya apa spesies sama hybrid? Kalau hybrid kan yang dikawinkan itu, yang dikawin silangkan. Kawin silangkan. Iya, Oh. yang kawin silang. Kalau yang ini kan spesies. Asli ya? Ya asli. Asli. Terus cara pengembang biakannya juga dengan cara di split. Nah, Kalau Pak yang Pak Karti sering ngawin-ngawinkan gitu nggak? Nggak. sering sih. Tapi setelah jadi buah kan belum yang kultur jaringan itu belum punya alat kita. Nggak bisa. Bukan yang manual itu. Kalau nggak Yang sekedar manual agak susah. Agak susah. Oh. Pak Anda tricolor. Ya. Oke. Berjibaku dengan pekerjaan yang luar biasa pertama kali di tempat kami. Kalau saya tidak punya apa-apa, tidak ada kemampuan apa-apa, tapi teman-teman lah yang mampu. Karena di malam-malam pada saat kami putuskan untuk mau maju atau tidak, itu saya panggil dulu teman-teman, kita tanya, bagaimana, apakah kita maju tahun ini? Bismillah, kita maju. Masalah berhasil atau tidak, urusan yang maha kuasa. Akhirnya kita bismillah dan maju, meskipun penuh dengan kesuadayaan. Ini bukan curhat, tapi saya cerita. Penuh dengan kesuadayaan yang luar biasa, sampai kami berharap dan berdoa mudah-mudahan ada yang bantu, tapi belum ada, belum, dan akhirnya ada saja yang membantu kalau niat kita baik. Itu yang pertama, terima kasih kami kepada teman-teman di sini. Terus yang kedua, semua pihak yang sudah mendukung dengan tulus dan ikhlas. Yang tidak tulus dan ikhlas saya tidak berterima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi amal baik bagi kita semua dan jadi dari penggerak untuk generasi-generasi yang akan datang. Adik-adik mahasiswa juga mudah-mudahan bisa diterapkan di kampungnya masing-masing. Sebenarnya kami merasa malu karena kekurangan kami yang ada di sini seperti saat ini. Seperti yang dibilang Ibu Kabit tadi, belum ada apa-apa, tapi jujur kami tidak ada persiapan untuk hari kedua ini. Hari kemarin aja yang kami rapatkan di rapat yang tiap malam itu, kalau hari ini itu di luar rapat. Hanya sama seperti ini. Tapi yang terakhir kami kami sangat bersemangat dengan wejangan-wejangan yang dikasih sama Ibu Nung, Pak Kun, apalagi Ibu Nung yang luar biasa menyemangati kami. Tidak tahu jam 12 atau setengah 1 telepon, tapi alhamdulillah istri saya sangat paham dan memahami semua. Sekalipun Ibu Nung cewek, tapi istri saya sudah kebal. Dan alhamdulillah karena kesetiaan saya sama dia percaya. Karena saya patut dipercaya. Jadi saya boleh nginep di sini ya sama ibu ya? Sampai begitu Bu ya. Karena saya patut dipercaya, akhirnya istri saya juga percaya. Dan patut untuk dicontoh. Saya jadi kepala keluarga bukan hanya di kartu keluarga, tapi juga semuanya. Luar biasa. Itu saja mungkin Pak Kun dan kawan-kawan yang bisa saya sampaikan.